Halo guys, bertemu lagi kita masih di channel Edupur. Semoga teman-teman di rumah yang sudah mengikuti channel kita diberikan kesehatan ya, itu yang lebih penting ya. Diberikan kesehatan, semoga urusannya teman-teman juga semuanya dimudahkan ya. Tentunya dengan Yang Maha Kuasa ya. Iya. Oke teman-teman, ini gue buat contekan juga ya kan, gue takut lupa juga nih yang mau gue tanya gitu kan. Mungkin kita juga memang nggak sempurna ya, Nggak ada yang sempurna sih. nggak sempurna ya, walaupun kita baca juga mungkin yang ke serap berapa ya, sekitar 5% lah. Jadi gini guys, sorry, gue mau ngasih kita mau ngasih ini ya, pembahasan masalah sejarah dari tembakau yang sebelumnya pernah yang udah dijelasin ya, Iya. yang udah pernah dijelaskan dan diinfokan ya sebelumnya ke teman-teman di rumah. Jadi gini, sejarah tembakau ini sebenarnya ada 3 versi. Cuma yang akan kita sharing teman-teman yang mana? Ya mungkin kita jelasin semuanya aja kali ya. Semuanya ya. Ya kita cuman menjelaskan semuanya karena ini juga agak simpang siur nih sejarahnya nih. Ya, tapi kan? Tujuannya tetap sama. Tujuannya tetap sama, ke satu titik arahnya. Oke. Yang kita mau bahas yang si Columbus dulu kali ya? Ya, kita bakal bahas sejarahnya ya. Tentang si Columbus. Kenapa kok bisa sih ke si Columbus? Hubungannya apa sih? Sebenarnya ini berhubungan teman-teman dengan tembakau ya, selain dia menemukan benua ya. Yep. Jadi ini dia menemukan masalah tembakau ini ya, artinya nantinya ini akan diperdagangkan sampai kemana. Nah ini panjang banget ceritanya. Oke, Bang Aseng, pada tahun berapa sih si Columbus nih, dan ceritanya bagaimana sih si Columbus bisa tembakau itu bisa diperdagangkan sama dia? Mungkin dari versi yang kita ngambil dari ini dulu ya, satu-satu dulu ya dijelasinnya ya, versinya ya. Oke. Jadi yang pertama pasti kan kalian tahu lah, ketika mencari di Google kemana larinya, ya kan? Ya entah itu artikel atau Wikipedia dan banyak lah ya, blog, artikel, Wikipedia dan lain sebagainya. Nah, jadi begini, sebelum si Columbus menemukan, jadi dia ini lagi berlayar nih bang. Oke. Si Columbus ini lagi berlayar si Columbus itu asli Italia ya kalau nggak salah, gue itu kan dia tuh asli Italia bang. Oke. Kalau dari artikel dia Itali. Dari gitu kan? Enggak, dia memang dari Italia. Dia dari Italia. Geografinya si Christopher itu. Nah, dan si Christopher ini lagi berlayar nih di laut Atlantik atau Pasifik ya, gue lupa itu. Nah, dia lagi berlayar, ketemu dah tuh sama laki-laki, seorang pria. Oke. Ya kan, lagi naik sampan, bukan bawa sampan ya, sorry. Nggak mungkin. Ya kan, bawa sampan. Dia dari lautan bawa sampan gitu. Ya nggak bawa sampan juga bang. Jadi gue kira dia di lautan tuh ngerek-ngerek gitu ya. Ya kan, nggak mungkin. Bisa gempor lah ya, ngerek gitu ya. Harusnya tuh sampan yang bawa orang, bukan orang yang bawa sampan. Oh iya, berarti dibopong begitu dia tenggelam ya. Iya. Oke. Nah, jadi dia ketemu sama laki-laki yang lagi naik sampan tuh di pinggiran pantai. Nah, kalau gua nggak salah ingat itu namanya Pulau San Salvador. Pulau San Salvador. San Salvador San kalau nggak salah ya. Salvador itu. Nah, jadi dia tuh si Columbus itu. Tunggu. Itu San Salvador itu pulau di mana? Di antara benua Amerika apa? Benua Amerika ya? Apa? Iya. Benua Eropa lah ya. Atau Spain, karena bahasanya San Salvador, atau Meksiko. Dia kayaknya sih ada di antara mereka deh. Oke, teman-teman bisa searching di Google ya, gue lupa. Gue bukan karena gue tuh ingatan gue agak
dangkal kalau begitu. Aduh, kasihan banget ya Bang Aseng ya. Ayo Tapi- Bang Aseng, lanjut Bang ceritanya Bang. Nah, dia ketemu tuh sama laki-laki itu tuh. Nah, perkenalan Laki-laki lah. itu siapa namanya Bang? Nggak disebutin namanya. Oke. Nggak disebutin namanya di cerita itu ya. Di sejarahnya itu nggak disebutin namanya. Nah, dia berkenalan sama warga di situ, ya kan, sama warga Pulau San Salvador itu. Dia berkenalan, terus ya kayak silaturahmi lah ya, bersosialisasi. Nah, ketika bersosialisasi udah selesai, dia lanjut berlayar. Sebelum dia lanjut berlayar, warga dari pulau itu memberikan sebuah daun kering. Nah, daun kering yang ini ternyata adalah tembakau Dari warga yang di sekitar itu. ya. Mungkin yang sebelumnya kita bahas ya teman-teman di video sebelumnya, si warga ini yang fanatik banget dan mendewakan ya. Mungkin sih ya. Mungkin ya, mendewakan si tembakau ini ya. Nah ini tiba-tiba si Columbus ya. Si Columbus ini datang ya. Ini dari ini nih warga itu memberikannya itu sebagai hadiah untuk pertemanan. Kayak gua malu nih bang, baru temenan, pasti kan kita namanya bagi rokok gitu kan, kayak model begitu. Dia ngasih tembakau dari tembakau itu. Nah, dan si Columbus ini nggak tahu nih apa fungsinya nih, ini daun apa sih, nggak ini banget kan, nggak ada manfaatnya. Nah, pas dia lagi berlayar, dibuang lah daunnya itu sama dia. Karena dia nggak tahu kegunaannya si tembakau itu. Jadi dia belum jadi gini ya teman-teman, di rumahnya si Columbus ini diberikan tembakau tapi daun tembakaunya dibuang gitu. Iya, dan dia nggak tahu kalau itu tembakau. Mungkin kalau misalnya Columbus ada di zaman saat ini, gua ambil tuh tembakaunya buat gua, karena kan rokok udah mahal bro. Iya kan, gua racik sendiri, gua bisa jadi pengusaha. Lanjut bang. Itu cerita dari si Columbus menemukan tembakau karena dia nggak tahu lah ya. Nah, ini ada lagi nih yang memberitahu bahwa ini si Columbus ini kan dari Itali nih bang. Iya. Nah, dia lagi sebagai penemu benua dalam sejarah, berarti kan otomatis dia yang berkeliling dunia nih melalui berlayar. Iya. Nah, dia nih di artikel yang gue baca ini, dia ini bertujuan untuk mencari India. Oke, berarti Asia ya. Iya. Dia mencari benua India. Iya, dia nyari India nih. Nah, dan ternyata pas dia lagi nyari India itu malah salah mendarat bang. Mendaratlah dia di pulau itu. Iya. Di benua itu. Mendarat di pulau di benua Amerika. Benua Amerika, oke, bukan pulau, sorry, benua ya. Benua Amerika. Kalau nggak salah Amerika Latin ya bang. Amerika Latin. Sekarang sih sebutannya ya. Oke. Pulau Cozumel, bukan ya? Bukan kayaknya. Bukan Gue lupa itu. Nggak terlalu ingat sih. Bukan itu, gua mungkin salah baca ya, teman-teman. Nah, Oke. dia itu dari situ ketemu lah sama suku Indian. Nah, ini yang dicatat dari versi yang tadi gue cerita di Pulau San Salvador itu beda cerita ya. Nah, ini cerita dari siapa gitu ya, gue lupa itu. Dia itu menceritakan begitu, si Columbus mencari benua India, salah mendarat, malah mendarat di Amerika. Nah, Mungkin Amerika Latin tuh kali ya. Iya, nah di Amerika itu dia ketemu nih bang sama suku, salah satu suku yang menggunakan tembakau. Nah, salah satu sukunya ini suku Indian. Dia ketemu suku Indian nih, dia ngeliat nih si suku Indian ini, kalau gua nggak salah itu dia pakai tembakau. Oke, dari suku Indian. Mungkin yang tadi kita bahas juga ya, suku Indian ini kan dari asapnya ya dibikin upacara. Nah, mungkin terjawablah di sini ya teman-teman ya. Tadi yang dimaksud adalah suku apa namanya, ras Maya ya. Bangsa Maya ya. Nah, sekarang suku Indian. Suku Indian, mungkin bangsa Maya itu adalah suku Indian. Termasuk juga sih kayaknya terpecah belah pas lagi
di masa waktu itu bang. Ya mungkin ya teman-teman ya, ini sebuah mungkin ada keterkaitannya ya, karena ini kan sejarah, makanya masih simpang siur sebenarnya, tapi versinya ada 3 tapi Iya. tujuannya tetap satu tujuannya, cuma satu titik kayak muter-muter ceritanya Iya. gitu kan. Dari mungkin gini sih ya, kayak istilahnya sekarang nih, kayak cerita dari mulut ke mulut kan pasti ada aja yang ngaco bang. Iya, mungkin Ada kan. aja yang dilebihin, ada aja yang dikurangin gitu kan. Iya, Ada aja yang ditambahin, ada aja yang dihilangin. betul. Iya, mungkin bisa aja begitu bang. Iya, betul. Itu asumsi ya. Itu asumsi. Oke, ini menarik ya. Jadi teman-teman, ketika si Columbusnya sampai di terdampar di sana gitu kan, dia diberikan tembakau, tapi tembakau itu malah dibuang, lalu dia langsung pergi atau gimana dong? Kalau itu Setelah itu dia langsung pergi tuh ya, langsung pergi. dia menuju kemana lagi tuh bang? Itu nggak diceritain sih bang ya. Belum ya. Prosesnya situ dia nggak dirinciin tuh, dia langsung pergi kemana. Nah kita lanjut yang mana dulu nih? Ya langsung lanjut aja. Langsung lanjut aja nih ya. Iya. Ini udah 2 versi yang gue ceritain bang. Udah 2 versi yang gue ceritain. Nah, gue pernah baca bang, masalah Rodrigo itu gimana sih? Itu masuk ke versi yang mana? Dia masuk versi bagian akhir ya. Bagian akhir berarti versi Karena 3. Si Rodrigo ini gue baru nemuin ceritanya dia nih. Baru nemuin ceritanya dia nih, jadi gue masukin ke terakhir aja lah. Ya, mungkin nanti di next videonya ya. Ya. Atau langsung gimana? aja. Langsung aja. Nah, karena ini agak simpel dikit lah. Oke. Nah, jadi di situ tuh versi pertamanya itu si Christopher Columbus ini lagi mencari benua India, terdampar di Amerika tuh. Ketemulah suku Indian yang lagi memakai tembakau tuh bang. Nah itu versi pertama tuh. Dia mendapatkan tembakau. Tapi dibuang. Itu bukan, itu versi kedua. Oh itu versi kedua. Yang pertama. Yang pertama dia kan yang terdampar. Yang terdampar, dia berkenalan sama suku Indian, dikasihlah tembakau itu. Ya kan, dia nyoba dikasih. Itu versi pertama. Nah versi kedua yang tadi gue bilang, dia ketemu sama seorang pria di Pulau San Salvador. Nah habis itu kan nggak tahu dah tuh dia berkelana lagi kemana, gue nggak tahu. Ya, mungkin sejarahnya itu beda lagi. Sejarahnya itu mungkin kelanjutannya nggak berhubungan sama tembakau bang. Iya, jadi yang kita bahas nih teman-teman yang tembakaunya aja. Berarti si Christopher ini sempat ya diberikan tembakau ya. Iya. Sempat cuman dibuang sama dia. Lalu dia membuangnya karena memang tujuan si Christopher kan sebenarnya dia ingin menemukan benua India pada saat itu ya. Benua ya, India lah ya, negara lah ya. Benua Asia jatuhnya ya, kalau benua kan udah semuanya tuh, jadi jatuhnya negara India ya kalau saat ini. Berarti belum nyampe ke India, dia udah nyasar. Ya kita lagi mau. Mungkin karena dulu masih belum ada peta bang. Iya, kayak kita mau ke Monas ya, jatuhnya ke Pancoran. Iya. Wah ini Monas, ternyata bukan. Pancoran. Itu Pancoran, patungnya lagi begini. Oke, lanjut bang. Nah, ini yang agak mulai dari sini nih. Nah, terus dia punya kru nih bang. Ini lanjut ceritanya ya. Sorry kalau emang ceritanya agak ngawur, ke skip apa gimana, karena emang dari artikel yang gue baca begitu. Selang gak lama dia nyuruh krunya tuh buat berkeliling, berlayar lah istilahnya. Krunya siapa tuh? Rodrigo Jerez. Oh, yang tadi gue bilang ya. Iya, sama Torres. Cuman agak Torres. Lebih. Tunggu. Torres mana nih, pemain bola? Bukan. Ini bukan. Sejarah ya. Karena di sini yang lebih dominan di cerita ini si Jerez nih bang. Oh, Jerez. Oke. Nah, jadi si Christopher ini nyuruh nih si Jerez sama Torres nih. Ya kan? Si Rodrigo Jerez ya. Iya. Buat ketemu sama Kaisar Tiongkok. Oke. Dari mana dia berlayarnya? Dari entah dari Itali, entah dari Amerika, gue nggak tahu. Intinya dia langsung meminta seperti itu. Oke, dengan krunya. Nah,
krunya aja disuruh jalan. Krunya yang suruh jalan itu Iya. tahun berapa sih? Jadi Bang Asep? dia nunggu di kapal Iya, Bang. Si tunggu. Columbus itu. Itu tahun berapa sih Bang Asep? Kalau nggak salah 1492. Wow, 1492 teman-teman. Udah lama ya. Udah lama Sekarang banget. udah 2022 Iya, 2022 itu berapa abad? 6 Satu abad aja 100 kan? Salah ya? 6 lah, benar 6 abad. 6 abad kurang lah. Ya kurang lah ya. Kurang lah. Iya benar. Nah, Oke. dari situ si Christopher nih nyuruh nih meminta tolong lah istilahnya ya kan, biar agak sopan dikit Bang. Buat si Jairus ketemu sama Kaisar Tiongkok, tapi mereka berdua ini nggak pernah ketemu sama si Kaisar Tiongkok. Nah pas dia jalan pulang balik lagi ke kapal tuh, ketemu lah sama suku Indian. Itu ketemunya di mana Bang? Dia nggak mendetailkan ya, tapi Oke. pas dia mengarah jalan ke kapalnya, dia ketemu sama suku Indian Itu tuh. di mana sih Bang? Dia lokasinya Bang? Kayaknya kalau menurut perkiraan gue sih Kan sebelum ketemu Kaisar ya. iya, kalau gua menirik ya, ngelihat dari sejarahnya bangsa Indian kan asli dari Amerika Latin. Nah, Ya kan, kemungkinan masih di Amerika. ya sini Ini bukan- Latin juga. Gue bukan asal ceplos, hanya asumsi gue doang nih. Karena emang dari yang gue baca dia nggak mencantumkan ya, nggak mendetailkan, hanya garis besarnya aja Bang. Oke. Ya kan, dia ketemu suku Indian lagi ngerokok. Itu Indiannya yang ngerokok apa sih Bang? Apa ya? Marlboro kali ya? Yang belum ada lah Bang, Marlboro mah. Aduh. Jauh. Dia kan masih belum bisa bikin lintingan. Oh iya, ya kali aja gitu Bang dibikin gitu kan, jadi Marlboro gitu ngerokok gitu kan. Bisa. Oke, itu namanya si Rodrigo ya. Iya. Lalu si Rodrigo ini bertemu dengan suku Indian ini, dia ngapain Bang? Dia ngeliat suku Indian lagi ngerokok gitu kan. Dia penasaran nih sama suku Indian nih. Karena kan ya mungkin dari jauh lah dia ngeliat itu kan. Oke. Nah, ternyata pas dideketin dia ngerokok ngerokok nih. Dia penasaran awalnya tuh. Karena dia pernah dengar cerita juga dari temennya. Oke. Ya kan, mendengarkan cerita dari temennya bahwa ada suku yang merokok gitu loh. Oh, ya. Menggunakan pipa. Udah gitu doang rinciannya dari temennya yang diceritain ke si Rodrigo itu. Oke. Berarti si Rodrigo juga dikasih hadiah juga nih sama si Indian atau bagaimana? Sebelum dikasih hadiah, dia perkenalan dan mencoba. Oh, dia mencoba. Dia perkenalan, pendekatan gitu kan. Habis dia ngelakuin pendekatan, dia nyobain tuh rokoknya tuh dari buatan si suku Indian itu ya. Suku Indian itu. Oke. Dia nyobain, ya kan, udah selesai. Mungkin nggak tahu lah apa yang dirasain ya. Mungkin kayak biasa kita ngerokok kali ya. Itu gulungnya pakai apa? Enggak, kayak kaung gitu kali ya? Dia nggak ngegulung Bang. Tahu nggak sih kayak rokok-rokok. Oh, cangklong ya? Nah iya, gitu cangklong. Ya? Iya. Yang dipegang begitu ya, Nah. dibakar dari atas ya? Iya, jadi dia nih tembakau kering diremahin, dimasukin ke situ Bang, baru dibakar. Gitu. Jadi dia cara ngerokoknya begitu Bang. Dulu tuh masih belum dilinting. Tapi berarti tembakau ini dia dikasih dengan warga dong? Iya sih mungkin. Pemberian dari warga kan? Dari kepala suku sih kayaknya sih. Oke, ya dari warga sekitar lah ya. Diberikan ke si Rodrigo. Rodrigo lalu mencobanya. Iya, abis dia nyoba. Dibakar. Iya, abis dia nyoba langsung balik tuh ke kapal. Lapor sama si Columbus. Dan ternyata kaget dong otomatis. Ada yang udah pernah dibuang sama dia, ternyata tembakau. Fungsinya buat itu, ya kan? Akhirnya dibawa lah sama dia, si tembakaunya ini ke benuanya ke negaranya dia lah ya. Negara dia ya. Tapi gue penasaran,
pada zaman dulu itu kan orang-orang itu juga kan belum tahu ya tentang masalah rokok ya. Iya. Itu kalau misalnya di mungkin ya lu baca nggak sih, dia menghirup rokok itu dianggap bersekutu dengan iblis. Nah, Itu siapa sih? mungkin Itu Rodrigo kan ya? itu Rodrigo bang. Oke, Rodrigo ini kan dia ngisep, yang gue sempet baca juga. Jadi dia ngerokok tuh, dia ngerokok di umum ya, dia Iya. mengeluarkan asap ya. Iya itu emang ada ceritanya nih. Itu lanjutannya nih bang ceritanya. Jadi pas dia itu kan dia misah tuh karena mungkin beda tempat tinggal lah ya. Si Christopher di mana, si Jairus di mana gitu kan. Nah si Jairus ini bawa nih tembakaunya ini nih. Jerez itu Rodrigo ya teman-teman, jadi Rodrigo Jerez gitu. Jadi jangan sampai salah. Iya. Karena agak ribet juga sih ngomongnya. Jadi ngambil simpelnya aja gua mah. Oke. Nah jadi si Jairus ini bawa nih bang si tembakau ini karena dalam pikiran dia, wah ini kalau gua jualin bisa laku nih, efeknya begini mungkin ya mungkin. Ya kan makanya dia bawa tuh ke kampung halamannya dia di Spanyol. Kalau nggak salah Ayamonte ini bang namanya. Oke. Nah dia ke kampung halamannya tuh bawa tembakau. Mungkin warga-warganya dia nggak tahu bahwa itu tuh fungsinya buat dibakar, buat ngerokok gitu kan, nggak tahu lah. Si Jerez ini Rodrigo Jerez ya. Warganya nggak ada yang Iya, tahu. Rodrigo Jerez membawa tembakau teman-teman ke kampung halamannya, lalu dia membakarnya. Iya, lalu terus dia membakar tuh di kampung halamannya. Oke. Ketemulah sama Inkuisisi Spanyol. Inkuisisi Spanyol itu adalah kayak keamanan lah ya, atau organisasi ya. Dia kayak organisasi agama. Organisasi agama. Iya, keamanan agama. Oke. Nah dari situ adalah keamanan agama yang ngeliat dia lagi ngerokok tuh bang. Tangkaplah dia. Nah yang itu kenapa dia bisa ditangkap? Yang tadi lu bilang bang, dia dituduh bahwa dia tuh bersekutu sama iblis. Dengan alasan dia ini ngerokok, ngeluarin asap dari mulut gitu loh. Oke, teman-teman. Itu yang bikin lucu di situ tuh. Mungkin karena emang dulu itu apa ya, kepercayaan apa gimana sih bang ya? Ya mungkin kalau asumsi gue pribadi sih, dulu mereka belum ada yang tahu ya. Kayak kita saat ini kita ngerokok itu keluar dari hidung gitu kan, keluar asapnya. Lalu kita hirup, kita keluarin dari mulut, barang dari hidung itu kan keluar ya. Ya kan, mungkin kalau dulu karena mereka belum terlalu umum ya masalah rokok itu, dan mereka baru melihat satu orang yang seperti itu, mungkin dikiranya sama mereka, wah ini iblis. Karena pada waktu itu iblis itu bisa ngeluarin asap ya, kalau di mereka itu ya, iblis kayak kerbau itu kayak lagi marah gitu. Bayangannya dia gitu kan gitu ya. Nah lalu si Rodrigo itu di penjara bang 10 tahun. Di penjara guys. Cuman karena ngerokok doang. Iya, kesimpulannya adalah yang lucu lagi nih bang, yang lucu lagi ya, yang gua aneh nggak mungkin dia digeledah kali ya di dalam rumahnya, apakah ada apa gitu kan sama si keamanannya itu. Rumahnya digeledah mungkin ya, diambil barang-barangnya dia yang habis dari pelayarannya itu. Oke. Nah yang lucu lagi nih, setelah 7 tahun kemudian si Rodrigo kan di penjara 10 tahun nih keputusannya. Tapi dia 7 tahun kemudian udah dilepasin bang dari penjara bang. Nah ini teman-teman ini dulu. Kalau saat ini kita ngerokok ya sebenarnya di negara kita sendiri, di Indonesia sendiri ya seharusnya merokok ada pada tempatnya ya. Karena kita kalau misalnya kayak di gedung gitu kan nggak boleh tuh, dia khusus ya ada ruangan buat merokok ya. Cuman yang anehnya yang dulu itu kita ngerokok di tempat terbuka itu dari orang organisasi yang keagamaan ya, contohnya kayak pendeta atau pastor ya. Ya seperti itulah, tapi mungkin ini inkuisisi ya jatuhnya ya. Apa namanya? Organisasi keamanan sih. Organisasi keamanan ya sebenarnya ya. Jadi melihat bahwa si Rodrigo Jerez ini dia ngerokok dan dia ditangkap, kena hukuman 10 tahun penjara. Dan dia menjalani hukumannya loh guys. Jadi jangan salah, Rodrigo Jerez itu dia menjalani hukumannya, dan kalau yang gue baca
sempat terlihat di ceritanya dia benar gak sih disuruh ngaku bersekutu dengan iblis. Iya, jadi ya Bener istilahnya ya karena dulu itu mereka mempercayai lah ya bahwa kalau orang yang seperti ini nih bersekutu dengan iblis gitu loh. Jadi dia harus ngaku, bukan harus ngaku sih ya, dia kayak gimana sih banyak penjelasannya ya. Jadi ini sebuah sistem kepercayaan sebenarnya ya, cuman kan kalau kayak sekarang kan beda ya, percayaan sekarang ya sekarang gitu Iya. kan. Kita nggak akan mempercayai kayak apa sih lo bersekutu dengan iblis kan gitu ya. Kayak kita misal bikin video misteri aja, editan gitu kan, Iya. wah bagus gitu kan, editan doang. Padahal kalau misalnya asli beneran juga ngacir juga itu orang gitu kan. Cuman sekali lagi ini si Rodrigo dipenjara karena masalah tembakau yang dihisap, yang dia keluarkan dari hidung dan mulut, yang seperti kita biasa ngerokok ya, kita ngerokok seperti itu. Nah, kenapa dia bisa bebas? Belum masa tahannya, tahanannya. Yang lucu tuh gini ya. Tunggu bang, masa tahanannya itu kan 10 tahun. Kenapa dia bebas di 7 tahun udah bebas? Nah, jadi dia 7 tahun, baru 7 tahun udah dibebasin karena apa yang dia lakuin 7 tahun lalu itu udah diresmiin bang. Jadi semua warganya udah pada ngerokok. Itu yang paling kocak tuh. Gua sampai ya ampun. Itu kok bisa gitu ya? Begitu. Kasian ya. Iya. Kasian Rodrigo Jerez gitu kan. Jadi memang ini asal muasalnya mereka menghirup sigaret ya. Iya. Jatuhnya ya. Jadi dari tembakau ya, yang dari awal kita ceritakan gitu kan, kita infokan ke teman-teman ya, ini sejarahnya seperti ini, sampai si Rodrigo Jerez di penjara kena hukuman 10 tahun penjara. Tapi sebelum 10 tahun masa tahanannya habis gitu kan, 7 tahun dia udah bebas. Pada saat dibebaskan itu ada sebabnya juga. Ternyata di negara dia gitu kan, 7 tahun itu mereka berpikir bahwa rokok ini jadi umum. Itulah sebabnya kenapa si Rodrigo Jerez dibebaskan teman-teman. Jadi si Rodrigo Jerez itu bebas karena memang dari rokok tersebut juga ya, dari tembakau tersebut dan juga sudah diumum. Jadi mereka menghisap semua karena memang efek dari tembakau itu membuat kita rileks gitu kan sebenarnya ya, karena memang itu mengandung nikotinnya gitu kan. Cuman kan pada saat itu juga merokok juga kan masih pakai pipa cangklong kan, masih pakai cangklong teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, ketika si Rodrigo masuk dalam penjara, dia menjalani gitu kan, itu suatu hal yang istimewa kalau menurut gue. Karena gue pribadi pun kalau misalnya oh ini enak kok, kalau gue yang nemuin nih gue pasti berontak juga kan. Iya. Tapi Rodrigo nggak berontak, cuma memang disuruh mengakui dia nggak mau gitu kan, karena memang ya dia nggak bersekutu dengan iblis. Iya, kan pada gitu. kenyataannya begitu. Cuman kan karena mungkin warga keamanannya itu nggak percaya gitu. Fanatik ya. Karena mereka mempercayai bahwa iblis itu bisa mengeluarkan asap gitu kan dari mulut, dari hidungnya. Banyak-banyak bersyukurlah teman-teman karena kita ngerokok udah nggak dibuat dengan sekitar bersekutu dengan iblis ya. Itu kepercayaan masa lalu ya teman-teman ya, itu berapa abad yang lalu gitu kan. Jadi memang ya seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah si Columbus ingin mencari benua India, lalu dia terdampar di Amerika gitu kan. Dia diberikan tembakau, tapi tembakau itu dibuang. Kemudian dia menyuruh si krunya itu untuk menemui kaisar, tapi nggak ketemu ya. Nggak ketemu, tapi masih di Amerika juga ya. Ada versi yang ketiganya nih, cuma itu nanti kita bahas aja nanti kali ya, atau langsung dibahas aja nih. Jadi agak ketemu nih intinya nih, satu tujuan nih. Jadi mereka bikin cerita terpisah yang bikin kita bingung. Nah intinya bakal ketemu nih bang. Nah cerita yang ketiganya ini, si Rodrigo Jerez ini lagi berlayar bang. Lagi berlayar ke Amerika. Ya kan. Nah dari situ dia bertemu suku Indian,
Sama tadi udah gue ceritain tuh prosesnya sama di situ. Sampai dia di penjara itu sama. Nah kalau kita simpulkan jadi dia maksudnya begini bang, si Columbus dari Italia mencari benua India, tapi malah jatuhnya dia ke benua Amerika. Nah dan si Rodrigo de Jerez dia memang berlayar ke Amerika. Mungkin di situ dia ketemu tuh bang. Ya mungkin di situ dia berbincang, entah itu tujuannya sama buat ketemu kaisar Tiongkok atau gimana gitu kan, gua nggak tahu lah. Mungkin dari proses di situ tuh bang, baru ketemu tuh titiknya tuh bang. Mereka tuh ya kan agak rumit juga sih gua nyimpulinnya tuh di situ tuh. Kok bisa ya dari cerita A-nya begini, B-nya begini, C-nya begini, dan ternyata ketika gua gabungin pakai khayalan gua lah ya, imajinasi gua sendiri, ternyata dia masuknya begitu bang. Jadi tujuannya satu ya, tetap sama ya. Sama. Dia sampai di penjara juga gitu kan. Ngerokok zaman dulu itu benar-benar susah ya. Itu pada zamannya ya, pada zaman ya. Rodrigo Jerez ya. Setelah Rodrigo Jerez dibebaskan dari penjara di negaranya mungkin ya. Iya. Itu sudah dibebaskan. Dan sebelum masa tahanannya habis ya, dia sudah bebas. Karena sudah dibuat umum hal yang untuk menghisap tembakau itu di negaranya dia gitu kan. Jadi aneh ya teman-teman ya, kalau masalah rokok di penjara gitu kan. Memang kalau misalnya di Indonesia kayak rokok saat ini, mungkin di negara kita cuma hanya bertuliskan ya, tidak dijual untuk di bawah 18 tahun. Di bawah 18 tahun. Atau di bawah umur lah ya. Atau di bawah umur gitu kan. Merokok menyebabkan apa? Iya. Kan? Itu kayak gitulah ya pasti dibungkusnya. Oke teman-teman, sampai di sini kesimpulannya ya seperti itulah ya sejarahnya ya. Nanti mungkin ada lagi yang kita bahas. Gue bahas sedikit ya, boleh ya? Boleh. Nah, jadi mungkin karena proses penelitiannya mereka, kita gue nggak tahu kayak gimana. Nah, pada cerut dia langsung lah nih menemuin cerut tuh bang, nemuin proses udah nggak pakai cangkang lagi. Itu sekitar ya tahun 1500-an lah. Itu nanti kita bahas di next videonya aja ya. Itu si Rodrigo juga lu belum tahu? Belum tahu sih, gue masih penasaran. Belum tahu ya, oke. Jadi gue kasih clue-nya aja begitu dulu bang. Ya. Dan juga gue nanti bakal bahas nih untuk sejarahnya tembakau. Masih ada lagi nih bang sejarah tembakau. Belum habis berarti ya? Belum habis, belum masih ada situ ya? Cerita lebih lanjut nih. Ya kan, seperti yang kalian tahu. Gue pernah baca sih bang, ada komentar dari channel di komentar gitu kan, dia nanya nih bea cukai. Oke, yang tadi gue bilang ya. Iya. Nah, jadi ini gue bakal ngejelasin di video berikutnya, masih di sejarah tembakau ya, cara persebarannya itu kayak gimana, ya kan, dan gimana itu bisa menjadi bea cukainya. Oke, teman-teman ini menarik lagi ya. Jadi sebelum sampai kita merokok di umum ya, itu perjalanannya lumayan panjang ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau menonton lagi. Tetap ikutin terus kita kan juga masih ada video-video yang nextnya lagi, dan ada sedikit bagi-bagi ilmu mungkin nanti ya, cara-cara seperti apa, tutorial itu kita berikan juga ya. Nanti ini karena memang ini baru video yang ketiga ya. Yang ketiga ya. Dan mungkin nextnya nanti kita juga ngasih tutorial dan lain-lain, itu ada semua. Makanya nanti jangan sampai teman-teman nggak mengikuti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Kamu sempat share, teman-teman silahkan di share. Ya, karena jadi, like dari kalian, komentar kalian yang itu yang membangun kita di channel kami, yaitu yang mensupport kami lah ya. Oke, itu yang membangun diri kita juga. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.